Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau biasa disingkat dengan Gebu Minang merupakan organisasi masyarakat Minangkabau yang menghimpun dan membina potensi masyarakat Minang yang berada di tanah rantau. Organisasi ini didirikan pada tahun 1989 atas saran dari pemerintahan saat itu yang bertemu dengan para petani di Sumatera Barat. Saya Tantri Murdopo, saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan pengukuhan dari pengurus DPP Gebu Minang periode 2022-2027. Sama-sama kita hormati Bapak Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Purnawirawan, Profesor Dr. Tito Karnavian PSD, yang alhamdulillah dengan kesibukan beliau masih sempat menghadiri acara kita. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, Ketua Umum Gerakan Ekonomi dan Budaya Minangkabau atau Gebu Minang, Bapak Dr. Haji Usman Sabta, Datuk Bandaro Sultan Nan Kayo. Yang sama-sama kumahata hormati dan selalu kita dengarkan petuah-petuahnya, orang tua kita, pendiri Gebu Minang, Bapak Profesor Emil Salim, PSD. Izinkan saya melaporkan saat ini telah hadir lebih 1.000 orang masyarakat Minang di seluruh Indonesia yang diwakili oleh bakor-bakor, badan koordinasi, ikatan-ikatan keluarga Minang yang ada di Jabodetabek. Dan juga hadir di hadapan kita ini Paguyuban Minang Kerinci pun hadir di tempat ini. Juga hadir membawa masyarakat Minang, sahabat-sahabat saya, para ketua DPW Gebu Minang di 22 provinsi di Indonesia. Dan juga hadir bapak-bapak para tokoh-tokoh Minang dan tokoh-tokoh nasional yang berkenan hadir pada acara pengukuhan hari ini. Untuk itu, sekali lagi kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Rasanya tidaklah berlebihan kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Haji Usman Sabta, Datuk Bandaro Sultan Nan Kayo. Kenapa demikian? Karena bersedianya beliau kembali dipilih dan diangkat menjadi Ketua Umum Gebu Minang. Walaupun di awal-awal beliau berpesan, tolong saya jangan dipilih kembali karena faktor kesehatan dan faktor kesibukan beliau. Tapi karena desakan, permintaan seluruh peserta Munas di Padang dan tokoh-tokoh Minang, beliau mengatakan, saya terima karena saya cinta orang Minang, kata Bapak Usman Sabta kepada saya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya Allah lah yang sempurna. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Musyawarah Nasional yang ke-7 yang digelar di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 25 hingga 27 Mei 2022, Osman Sabta Odang atau yang akrab disapa dengan Oso kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Gebu Minang pada periode 2022-2027.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Pimpinan Pusat Gebu Minang menimbang A. Bahwa Munas 7 Gebu Minang pada tanggal 25 sampai 27 Mei 2022 di Padang Provinsi Sumatera Barat secara aklamasi meminta kembali dan memutuskan Dr. Haji Osman Satta, Datuk Bendaro Sutanan Kayo sebagai Ketua Umum terpilih Gebu Minang periode 2022-2027. Periode 2022-2027. Dewan Pituo. Ketua Profesor Dr. Haji Emil Salim MA PhD. Dewan Penyantun. Ketua Legend TNI Purnawirawan Dr. Doni Monardo. Dewan Penasehat. Ketua Profesor Dr. Haji Fasli Jalal PhD. Dewan Pakar. Ketua Archandra Tahar PhD. Dewan Pengawas. Ketua Dr. Redo Ninzar Mune. Staf Ahli Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Nansati. Firdaus Habib. Dr. Muhammad Guntur SEMM. Bahwa selama kepengurusan saya itu Gebu Minang yang tadinya hanya satu berpusat di Jakarta, waktu saya itu saya kembangkan menjadi 20 provinsi. Menjelang Munas itu bertambah lagi 2 provinsi menjadi 22 provinsi. Dan itulah tugas saya belum selesai karena diganggu oleh pandemi, COVID pandemi itu. Ya. Jadi waktu COVID 2,5 tahun itu relatif kita nggak bisa kerja apa-apa. Tapi alhamdulillah mereka semua daerah-daerah itu merasakan pentingnya keberadaan Gebu Minang ini untuk dikembangkan, yang dimana telah dibangun oleh pendiri-pendiri terdahulu dan banyak juga yang sudah meninggal dari tahun 89 sampai sekarang ini. Itu berkembang pesat. Cuman saya yakin belum terasa sama sekali. Karena apa? Karena baru membangun mekanisme selama saya memimpin, itu baru membangun daerah-daerah. Jadi baru terciptanya daerah-daerah itu, jadi kontak person selama ini tidak ada. Baru tahun 2 tahun belakangan ini itu ada kontak person ke daerah-daerah yang bisa menggali sesuatu informasi-informasi yang turut dapat mengembangkan daerah ini. Dewan Pengurus Pusat. Ketua Umum Dr. Haji Osman Satta, Datuk Bendaro Sutanan Kayo. Ketua Harian Dr. Andes Marwan Paris MDA, Datuk Maruhun Saripado. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi, Irjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Safrizal Ahyar SHMM. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Perdagangan dan Perindustrian, Insinyur Rosdinal Salim. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Kreatif UMKM dan Pariwisata, Dr. Haji Khairul Umaya MM AK.
Wakil Ketua Umum Bidang Sosial dan Pengabdian Masyarakat, Maijen TNI Purnawirawan Haji Irwan Zaini SIP Mhum. Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Strategis, Laksda TNI Purnawirawan Ardius Zainuddin SH. Wakil Ketua Umum Bidang Agama, Adat dan Budaya, Profesor Dr. Haji Musril Zahari. Wakil Ketua Umum Bidang Perempuan, Bundokan Duang dan Anak, Hajah Astri Asgani. Wakil Ketua Umum Bidang Penegakan Hukum dan HAM, Maijen TNI Purnawirawan Jasri Marin SH. Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informasi, Yuliandre Darwis PhD. Sekretaris Jenderal, Dr. Haji Alirman Sori SH Mhum MM. Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum Yendra Fahmi SH. Wakil Bendahara Umum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, sahabat saya. Ingat itu, sahabat saya. Bapak Profesor Emil Salim, Bapak Meyaldi Ansarullah, Datuk Marajo, Gubernur Sumatera Barat. Bapak Haji Sutarmiji, Gubernur Kalimantan Barat, gubernur saya ini. Kalau ini gubernur bapak saya, kalau tadi gubernur ibu saya. Saya ini orang Kalimantan. Orang Kalimantan saya ini. Karena saya lahir di Kalimantan. Cuman darah saya darah Minang. Ambo orang Suliai. Ada orang Suliai sih kok. Yang saya hormati Adinda Wakil Gubernur DKI Ahmad Reza Patria. Ini keponakan saya. Yang saya hormati Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
Ini banyak sekali. Ini ada Bang Bahtiar, Camsa, ini abang saya ini. Masih ada dia? Masih. Ya. Ada Pak Nono Sampurno, Wakil Ketua DPD RI. Ada Pak Gunawan Fauzi. Gunawan Fauzi ini mantan Menteri Dalam Negeri juga. Jadi ada 2 Menteri Dalam Negeri di sini ini malam. Cuman yang lama sama yang baru, itu aja bedanya. Gara-gara beliau inilah saya pulang kampung dulu. Karena ini sama-sama orang Solo ini, orang Suliai. Tapi dia bukan orang Suliai, dia orang Solo. Saya orang Suliai. Doni Munardo ada. Ya. Chandra mana Chandra? Mana? Ada. Mukanya nggak kelihatan, kasih lihat mukanya dong. Saya bangga sekali tadi terutama pada pendiri-pendiri dari dari Gebu Minang, orang-orang tua kita, ada yang telah mendahului, ada yang masih ada tadi yang telah menerima penghargaan. Semoga arwah beliau semua ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbil alamin. Saya bangga betul menjadi orang Minang. Kenapa? Saya kepengen bacakan ini, sejarah sedikit. Cantik ini sejarah. Sejarah ini sebentar aja. Bisa ya Pak Menteri 5 menit aja ya. Alhamdulillah kalau udah dikasih izin kan enak ini. Sebab kita tadinya itu mulainya itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Kita harus mulai jam 10. Kita memulai tadi jam 11. Jadi habisnya harus jam 1. Sekarang udah jam 1. Inilah kadang-kadang ya di Indonesia itu ini jam ini ya mempengaruhi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, karena kita mulai jam 11 dan harus habis jam 1, saya tidak jadi membacakan ini, hanya mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Semoga semuanya diberikan keberkahan, selamat panjang umur seperti saya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi Bapak Ibu hadirin terhormat kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ketua Umum Gebu Minang periode 2022-2027. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, Gebu Minang memberikan penghargaan kepada pencipta lagu yang berjudul Minangkabau. Dan mohon izin kepada Ketua Umum Gebu Minang untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan. Baik, sekali lagi Bapak Ibu hadirin yang terhormat, inilah dia pemberian piagam penghargaan kepada yang telah berjasa membuat lagu Minangkabau dan juga telah berjasa mendirikan Gebu Minang hingga saat ini. Jadi pada Gebu Minang memberikan penghargaan kepada pencipta lagu Minangkabau yang berjudul Minangkabau. Dan juga para tokoh organisasi pendiri dari Gebu Minang. Dan tokoh-tokoh ini tentunya berjasa mengembangkan Gebu Minang hingga sampai saat ini. Dan penting bagi kita semua untuk mengingat jasa besar tokoh-tokoh ini
dalam membangun semangat kebersamaan. Dan kami persilahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dapat menyerahkan piagam penghargaan kepada Putra Awaludin Jamil. Baik, selanjutnya akan diberikan oleh Bapak Gubernur Sumatera Barat kepada Bapak Azhar Hanas, diwakili oleh Bapak Firdaus. Terima kasih Bapak Gubernur Sumatera Barat. Gubernur Kalimantan Barat memberikan kepada Bapak Muhammad Hashim Ning, tokoh masyarakat, tokoh dari Minangkabau, yang diwakili oleh Ibu Ida Hashim Ning, dan akan dikalungkan dan selanjutnya diberikan plakat. Dan selanjutnya Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menyerahkan kepada Ibu Eli Kasim, penyanyi legendaris Sumatera Barat. Terima kasih Bapak Wakil Gubernur DKI Jakarta. Silakan untuk berfoto bersama. Iya, orang Semando Minangkabau. Terima kasih Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dan selanjutnya Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan mengalungkan kepada Bapak Danik Taruk, pencipta lagu Minangkabau. Bapak Muhammad Tito Karnavian MA PhD Datuk Rajo Pagar Alam. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Menteri Dalam Negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat atas pelantikan tadi, pengukuhan. Ya Bapak Oso Haji Usman, Dr. Haji Usman Sabta Odang, dan saya baru lihat Pak, ini ada foto saya yang bagus dengan Bapak nih. Bapak ini bukan sahabat saya, mentor saya. Iya, tapi saya baru tahu kalau ada gelar Datuk Bandara Sultan Nan Kayo. Memang kalau yang kayonya itu harta, emang iya Bapak. Tapi di mata saya Pak bukan kaya itu aja. Pak Oso ini kaya pengetahuan, kaya pengalaman, dan kalau bahasa Minangnya itu jago silek gitu loh. Kaya sileknya, jurus-jurusnya banyak sekali. Dan saya ini adalah muridnya beliau, bukan sahabat. Banyak tempat saya konsultasi, terutama karena nggak ngerti politik. Jadi banyak konsultasi dan selalu dia kasih tahu juru sileknya seperti ini. Sileknya kaya beliau paling banyak lah itu sebetulnya. Saya melihat memang gerakan ekonomi dan budaya Minang ini jujur, bukannya ini apa namanya sebagai kata-kata kiasan saja atau untuk euforia menyanjung saja, tapi memang Minang ini memiliki kelebihan tersendiri. Kalau kita bilang budaya, pusat budaya. Budaya itu cara hidup, tidak hanya seni yang kita lihat tadi, tapi juga kita lihat bangunan. Rumah gadang itu ada di mana-mana. Kulineri. Minang kaya. Rendang adalah salah satu dinobatkan salah satu makanan terenak sedunia. Udah pernah itu. Iya. Dan sudah menjadi milik bangsa Indonesia. Nah, belum lagi kita lihat budaya-budaya lainnya ya. Cara berpakaian, berwarna-warni dan lain-lain. Nah, budaya ini harus kita lestarikan.
bagian dari kekayaan bukan hanya masyarakat Minang, tapi bagian dari kekayaan Indonesia. Sehingga kemarin waktu saya ke Sumatera, Sulawesi Barat, diskusi dengan tokoh-tokoh di Sulawesi Barat, Pak, ini banyak sekali orang pintar Sulawesi Barat tapi nggak mau pulang ke Sulawesi Barat mereka. Mereka tinggal di Jakarta, di mana-mana, di Surabaya, lupa dengan kampungnya Sulawesi Barat. Jadi kami masih tertinggal, Pak, di Mamuju. Saya bilang, jangan dipaksakan pulang semua. Justru mereka biarkan, kalau mereka mau pulang boleh, yang mereka mau bertahan di tempat masing-masing, biarkan untuk membentuk jaringan nasional, saya sampaikan begitu. Jadi bagian diaspora di nasional yang kita tahu bahwa semuanya adalah interconnected saat ini. Saling terkait dengan adanya IT, dunia IT sekarang ini, transportasi yang cepat, terjadi globalisasi, apalagi hanya sekedar Indonesia. Justru para diaspora yang ada di luar, mereka bisa berbuat sesuatu, membangun jaringan nasional. Nah sama, orang-orang Minang yang pandai-pandai, cerdik pandai, luar biasa banyak. Tadi begitu dibacakan pengurus pengukuhan tadi, profesor, doktor, MA, semua sarjana, hampir semuanya. Artinya apa? Kita udah tahu lah, orang Minang itu salah satu sumber orang pandai, sumber orang cerdik. Betul itu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau berkenan. Selagi selamat kepada Bang Oso dan seluruh bapak ibu yang tadi telah dilantik. Semoga Gebu Minang ini akan makin sukses, dan ya biasa kalau sudah di Minang kan harus akhiri dengan pantun, Bang. Itu sudah bagian dari paket itu, Bang. Saya mohon izin. Perlombaan rakyat yang disukai adalah panjat pinang. Cakep. Harusnya cakep dong. Cakep. Dapat banyak hadiah, bahagia terasa. Cakep. Hari ini kita berkumpul untuk Gebu Minang. Semoga akan makin berkiprah demi kemajuan bangsa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Organisasi Gebu Minang telah banyak memberikan kontribusi dalam pembangunan dan mengatasi masalah sosial ekonomi di Sumatera Barat. Semoga organisasi Gebu Minang dapat memperkuat perkembangan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Saya Tanti Murdopo undur diri, sampai jumpa.